untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam sebuah video parodi yang menceritakan tentang identitas dan kesulitan emansipasi. Sebelum kita menjelaskan isi video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melana Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi. Kita langsung saja. Hai sobat-sobat dan kawan-kawan semua. Ada video parodi baru kali ini dari saya tentang identitas dan kesulitan emansipasi. Dan cerita ini hanya untuk menghibur dan tidak untuk menyinggung atau untuk menceritakan pihak tertentu. Selain menghibur, video ini juga ada maknanya loh untuk kita semua, karena ceritanya diambil dari cerita tentang kehidupan bermasyarakat, baik sebagai pemimpin maupun rakyat biasa. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Yang akan saya kisahkan di sini, misalnya pada kesempatan kali ini akan diceritakan seorang pengembang real estate, sebut saja namanya Pak Dodi. Perumahan yang dikelolanya baru saja jadi dan sekarang saatnya ia mencari pembeli yang berniat untuk tinggal di daerah perumahannya. Pak Dodi dan tim marketingnya sudah berupaya untuk mencari orang yang mau membeli perumahan itu. Namun sampai sekarang belum membuahkan hasil. Sampai suatu saat ketika tiba-tiba istri Pak Dodi mengatakan bahwa temannya sedang mencari rumah dengan kriteria yang sama dengan perumahan yang dijual Pak Dodi. Segera saja teman dari istri Pak Dodi yang senang karena akhirnya mendapat rumah yang cocok mengadakan pertemuan dengan Pak Dodi. Keduanya langsung bertemu di lokasi sekaligus melihat keadaan di lapangan. Awalnya pembeli itu merasa aman-aman saja saat melihat kondisi perumahannya. Tidak benar-benar di pelosok, harganya terbilang murah, dan rumahnya pun berlantai 2. Pembeli itu tidak merasa ada yang kurang sampai tiba-tiba Pak Dodi sendiri berkata kepadanya, "Perlu Anda ketahui, rumah ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian." Pembeli itu memutuskan untuk mengetahui kerugiannya dulu. "Oh, begitu. Saya ingin tahu dulu apa saja kerugiannya tinggal di sini." Pak Dodi menunjuk ke arah timur. Di sebelah timur perumahan ini ada tempat pembangunan sampah. Kemudian ia menunjuk sebuah gedung di sebelah barat. Nah, di baratnya ada pabrik cuka. Kemudian di sebelah selatan ada pabrik karet, dan di sebelah utara ada tempat penampungan limbah pabrik. Pembeli itu merasa aneh. Tinggal di sini tentunya akan dirasa kurang nyaman karena berbagai polusi udara dari mana-mana. Ia hampir mengurungkan niatnya saat ia bertanya lagi, "Kalau begitu, apa keuntungan yang bisa saya dapatkan?" "Tenang saja, keuntungannya Anda akan selalu tahu dari arah mana angin bertiup," jawab Pak Dodi santai. Ya si Pak Dodi tahu arah angin, tapi bukan begitu cara yang baik. Aduh, ada-ada saja. Para tokoh dalam cerita lucu kocak ini. Yang berikut, kehidupan sehari-hari peternak sapi. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tentunya kita sering mengalami kelelahan, baik itu bekerja, sekolah, ataupun kuliah. Agar tidak stres, tidak ada salahnya kita membaca sebuah cerita lucu sehari-hari yang tidak panjang agar sedikit terhibur. Di sebuah desa, hiduplah seorang peternak sapi yang bisa dibilang cukup berhasil di desa itu. Peternak itu mempunyai beratus-ratus ekor sapi yang tambun dan sehat. Tapi pada suatu hari, seorang datang ke peternakannya.
yang mana orang itu ternyata adalah petugas peternakan yang menyamar. Ia bertanya kepada si peternak yang saat itu tengah duduk di teras rumahnya. "Bapak, kalau boleh tahu, sapi-sapi Anda ini setiap hari diberi makan apa ya?" Peternak itu menjawab dengan santai dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun. "Ya, saya beri makan sama rumput-rumput saja kok. Kalau begitu, Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak," kata petugas itu sambil menunjukkan identitasnya sebagai petugas peternakan. "Bapak saya denda sebesar 2 juta. Dengan dongkol dan mau tidak mau, peternak itu memberikan 2 juta rupiah. Selang beberapa hari kemudian, ternyata petugas itu datang kembali dan menanyakan pertanyaan yang sama. Namun kali ini, peternak itu menjawab berbeda. "Sapi-sapi saya diberi makan keju, hamburger, dan susu," katanya berharap tidak didenda. Namun ternyata dugaannya salah. "Kalau begitu, Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan sapi di luar batas wajar," kata si petugas. Lagi-lagi peternak apes ini merelakan 3 jutanya. Seminggu kemudian, ternyata petugas peternakan itu masih belum puas dan datang lagi. Dan tentu saja menanyakan hal yang sama kepada peternak yang sudah kesal. Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" "Begini Pak, setiap hari semua sapi ini saya beri uang masing-masing 3.000 rupiah. Terserah mereka mau makan apa," balas peternak jengkel. Kocak sekali ya kelakuan peternak dalam cerita lucu sehari-hari. Sapi mana tahu kegunaan uang. Yang berikut cerita lucu humor singkat diharamkan. Pada suatu hari yang tidak cerah-cerah sekali, acara dialog antara pemeluk agama baru saja selesai. Salah satu ulama yang juga menghadiri acara tersebut bergegas ingin pulang karena masih ada urusan yang harus dibereskan. Baru saja mengambil kunci kendaraannya, tiba-tiba ia disapa oleh seorang pastor Katolik. Pastor itu tersenyum dan berkata, "Hei, apakah Anda selalu membaca bismillah apabila Anda hendak melakukan suatu hal?" Pak Haji yang sedikit bingung mengangguk dan menjawab, "Iya, tentu saja." Pastor itu kemudian berkata lagi kepadanya, "Saya kagum, sebenarnya agama yang Anda anut ini sangat mulia. Anda selalu menghormati Tuhan, tapi ada satu hal yang saya heran. Mengapa penganut agama Anda tidak mau makan daging babi, padahal dagingnya sangatlah enak?" Pak Haji kemudian berpikir sejenak. Ia beberapa kali melihat temannya yang makan babi dan memang daging hewan itu terlihat sangat menggoda. Namun akhirnya ia menjawab begini kepada pastor, "Sebenarnya kalau mau jujur, saya pun juga sangat ingin makan daging babi. Apa daya, agama saya yang melarangnya, pastor." "Oh begitu," kata pastor. "Sayang sekali ya, daging enak kok diharamkan." Kalimat terakhir yang diucapkan pastor sedikit membuat Pak Haji emosi. Kemudian dia balas bertanya kepada pastor, "Kalau saya boleh bertanya, kenapa Anda tidak menikah, pastor?" "Sebenarnya menikah boleh, namun karena saya seorang pastor, maka saya ada larangan untuk menikah," jawabnya. Pak Haji yang sudah terburu-buru akhirnya berjalan ke arah mobilnya sambil berkata, "Wah, Pak Pastor, sayang sekali loh, daging enak kok diharamkan." Mungkin sekian saja cerita parodi dari saya tentang identitas dan kesulitan emansipasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua.
Sekian dan terima kasih.